Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kali ini kalau tidak keliru pada pertemuan yang ke-6. Mata kuliahnya adalah teknik reportase. Saya akan melanjutkan tentang investigative reporting atau jurnalisme investigasi, melanjutkan dari minggu yang lalu. Tapi sekarang akan fokus pada sejarah tentang jurnalisme investigasi tersebut. Ya, baiklah. Jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers di Amerika. Beberapa tokoh tercatat sebagai pendiri dari jurnalisme ini yang kemudian dikenal sebagai watchdog journalism di dunia pers di Amerika Serikat. Memang kita akui bahwa sejarah munculnya investigative reporting atau jurnalisme investigasi memang muncul dari Amerika, ya. Bahkan sebelum negara itu berdiri sebagai sebuah negara. Jadi belum ada yang namanya Amerika. Sebelum itu sudah namanya jurnalisme investigasi. Pada tahun 1690, bayangin ya, perang Diponegoro aja tahun 1823. Ini tahun 1690, seorang Benjamin Harris menginvestigasi beberapa kejadian di Amerika dan melaporkannya dalam bentuk pers yang mereka sebut dengan both foreign and domestic. Bayangin, tahun 1690, jauh sebelum perang Diponegoro. Berarti kita masih pakai, ya kita belum apa-apa, mereka udah maju kalau berpikirnya. Isi laporannya dinilai menentang kebijakan kolonial Inggris. Jadi ternyata Amerika itu dijajah oleh Inggris, ya. Amerika dijajah oleh Inggris, ya. Jadi jurnalisme investigasi menentang kolonial Inggris terhadap Amerika, ya. Pada awal sejarahnya jurnalisme investigasi amat dekat dengan pemberitaan jihad, ya. Dan maksudnya ini adalah memperjuangkan yang hak. Jihad dalam agama Islam kan dalam berjuang di jalan Allah. Dia secara luas menegakkan keadilan, kebenaran, ya. Pada proses selanjutnya perjuangan itu dibentuk dalam yang lebih formal dan diterbitkan secara lebih spesifik dalam penerbitan yang disebut New England Koran pada tahun 1721 yang diterbitkan oleh James Franklin. Bayangin, kita masih belum apa-apa, mereka udah berbicara tentang demokrasi dan segala macamnya. Itu harus kita akui bahwa kita berbeda tahun 45, dia tahun 1890 aja mereka sudah bikin Quran sebenarnya. Ya, istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari Nellie Bly ketika menjadi reporter di Pittsburgh Dispatch pada tahun 1890. Bly sampai harus bekerja di sebuah pabrik untuk memiliki kehidupan buruh di bawah umur yang dipekerjakan dalam kondisi yang sangat buruk. Ya mungkin hampir sama dengan undang-undang kita kerja sekarang nih. Para buruh kerjanya dalam tekanan dan sebagainya. Keistimewaan laporan dari Bly tetap pada tuntutan penyelesaian keluar terhadap problema sosial tersebut. Jadi jauh sebelum demo-demo di Amerika sudah memikirkan bagaimana supaya nasib itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Ya. Menurut laporan investigasi, pers diposisikan sebagai pengganti pemerintah yang lemah dalam mengatur masyarakat. Pers posisi sebagai pengganti pemerintah yang lemah dalam mengatur masyarakat. Artinya ini bisa dikatakan bahwa munculnya jurnalisme memakai bentuk perlawanan terhadap kebiasaan penguasa pada waktu itu. Baru pada awal abad ke-20, jurnalisme investigasi menegaskan wujudnya dalam lingkungan organisir ketika melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi khususnya di dunia pekerja. Menurut Chandler ada dua hal yang signifikan yang mendasari reportase investigasi. Yang pertama, jurnalisme harus membawa muatan pencerahan publik dan juga sehingga juga kegiatan perlawanan.
Jadi ada pencerahan di sana. Untuk itu, jurnalisme investigasi diidentikan dengan istilah jurnalisme crusading. Crusading dalam sejarah pers Amerika menyangkut periode muckraking yang mengekspos perilaku antisosial dan kejahatan di dunia pemerintahan dan bisnis. Mereka memang lebih maju berpikirnya. Nah, Presiden Theodore Roosevelt bahkan memberi nama muckraker pada reporter yang sibuk menyortir hal kotor dan untuk melihat sisi positif yang lain dari kehidupan Amerika. Nah, pada tahun 1902, jurnalisme investigasi menjadi gerakan yang berpengaruh. Hal ini dipacu dari kebijakan berbagai media menyatakan sikap jurnalisme terhadap reformasi sosial. Zaman dulu aja mereka udah belajar tentang reformasi sosial. Tahun 1900. Masyarakat pun menyambutnya dengan antusias. Sejak itu, jurnalisme investigasi menjadi bidang usaha pers yang menguntungkan. Kecuali 10 majalah yang memfokus daripada jurnalisme investigasi hingga jumlah 3 juta pada tahun 1993. Hingga sekarang pun, jurnalisme investigasi baik di televisi, di media cetak, maupun di media digital menjadi tren yang cukup digunakan di dunia pers. Karena ini dia jurnalisme seperti polisi. Kalau polisi melakukan investigasi laporan dalam bentuk berita acara, tetapi kalau jurnalisme investigasi laporan dalam bentuk berita benar-benar. Sekian dulu tentang sejarah jurnalisme investigasi. Nanti kita lanjutkan dengan topik yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.